Silakan Pak Garatbi. Iya Pak, ini sudah mulai ini Pak, tapi laptopnya rada berat ini Pak, gambarnya. Gimana rekan-rekan, sudah ada belum? Sudah. Pak. Sudah, Sudah Pak. terlihat. Kelihatan Oh, jelas. udah. Ya, udah. Sudah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Gimana Pak Ketua, ini PPT-nya sudah pindah nggak Bu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Eh, Pak. Udah, Sudah. Pak. mengalir saja, Pak. Mengalir saja. Iya, iya. Ngalir Ya. aja. Heeh. Ya, mulai saja Pak. Iya, ya. Bapak Ya, udah mulai nih. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Syukur belum direkam ya. Ya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Sudah silakan. Selamat pagi, Pak. Ya, gimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah baik Pak. Baik, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, seperti biasa kegiatan pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, silahkan adik-adik semuanya atau anak-anakku semuanya rapihkan dulu kelasnya, tempat duduknya supaya semuanya bersih. Kalau sudah bersih semuanya, silahkan ambil posisi duduk yang bagus dan kita akan memulai materi. Tapi sebelum memulai materi, kita akan berdoa dulu. Kepada Rudi, silahkan pimpin doa dulu. Ya, silahkan Rudi. Baik, Pak. Terima kasih. Mari sama-sama kita berdoa demi keberkahan ilmu yang kita dapat hari ini dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Rudi yang sudah memimpin doa. Oke, anak-anakku semuanya, kalian masih ingat sebelum kita memulai materi masuknya Hindu Buddha, kemarin kita terakhir pertemuan kita membahas apa? Masih ada yang masih ingat? Praksara, Yaitu kehidupan masa praaksara. menganut kepercayaan itu. Ada yang masih ingat? Animisme dan dinamisme, Pak. Dinamisme, Iya, Pak. betul. Pintar sekali buat anak-anakku semuanya bahwa Saya naik motor pulangnya Bu Guru. ya sebelumnya oke. Akan sedikit Bapak jelaskan ya mengenai materi sebelumnya bahwa animisme dan dinamisme itu, animisme itu di mana kepercayaan bangsa Indonesia ataupun nenek moyang kita dulu itu masih meyakini bahwa roh yang sudah meninggal dunia itu tidak akan pergi kemana dan itu mereka dianggap sakral dan mereka puja. Dan untuk dinamismenya itu para nenek moyang kita dulu meyakini bahwa benda-benda pusaka itu ya peninggalan dulu itu ada semacam benda sakralnya lah yang diyakini bahwa benda tersebut itu mempunyai kekuatan gaib. Ya seperti itu. Bisa dipahami adik-adik semuanya? Ya, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke materi ya. Kita masuk ke materi. Di situ lihat yang sudah Bapak jelaskan bahwa hari ini kita akan membahas tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kalau sudah siap semuanya, Bapak akan membagi kelompok kepada adik-adik semuanya itu jadi 3 kelompok ya. Jadi 3 kelompok. Yang pertama itu adalah Rahmat, Ripina dan Tiara. Yang kedua itu adalah kelompok Epa, Tatang Hermawan, Rudiansah, dan kelompok 3 itu Diki Ardiansah dan Dede Aan, ya seperti itu ya. Kalian cermati, kalian amati tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Ya silahkan kalian cermati dulu, Bapak kasih waktu 5 menit. Ya kalau sudah, silahkan kalian diskusikan
tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha, dan kalian silahkan membuat pertanyaan dan kalian saling bertukar pendapat. Ya, untuk kelompok pertama silahkan. Halo? Halo anak-anak kesemuanya, apa masih Iya, ada? Pak. Iya, Iya, Pak. masih, Pak. Ya silahkan kelompok pertama. Untuk Tiara, coba Tiara. Iya, Pak. Untuk masuk agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ya, Pak ya. Untuk masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu umumnya ada 3 teori, Pak. 4, Pak. 4 teori yang datang dari India. Ada teori Brahmana oleh golongan pendeta, Ya. teori Ksatria oleh golongan prajurit, kemudian teori Waisya oleh golongan pedagang, dan terakhir ada teori arus balik, Pak. Ya. Orang Indonesia yang datang ke India secara langsung, kemudian kembali lagi ke Indonesia untuk menyebarkan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Itu, Pak. Iya. Iya, sangat bagus bahwa kedatangan agama Hindu-Buddha itu mempunyai ada 4 teori. Yang pertama itu adalah teori Brahmana, sangat betul. Yang kedua itu ada teori Ksatria, dan ketiga teori Waisya, dan yang keempat itu teori arus balik. Ya, terima kasih. Ya, untuk seterusnya kelompok kedua coba saling diskusi, saling bertanya, silahkan kepada adik-adik kesemuanya. Saya Pak mau bertanya, di Ya. sana kan ada itu bentuk akulturasi ya Pak. Mohon pencerahannya akulturasi itu apa ya Pak? Terima kasih Pak. Oh, untuk akulturasi itu adalah proses pembauran di mana agama Hindu dengan agama asli Nusantara itu dipadukan. Itu yang dimaksud dengan akulturasi. Contohnya ya adik-adik kesemuanya, akulturasi itu kalau dulu kan kita kan masih menganut agama animisme dan dinamisme, dan setelah agama Hindu-Buddha masuk itu keyakinan beralih kepada Hindu. Tetapi di situ ada peninggalan-peninggalannya Bapak Ibu ya, seperti bangunan-bangunan atau prasasti-prasasti. Tetapi bahkan sampai sekarang juga adik-adik kesemuanya di Nusantara ini khususnya masih ada itu yang menganut Hinduisme, yang menganut animisme, dinamisme, itu masih ada, masih kental sampai sekarang. Karena kita masih meyakini keberaneka-ragaman tersebut. Ya, silahkan yang lain. Kalau ada pertanyaan yang lain. Atau ada, kalau sudah tidak ada, ya kalau sudah Cukup, tidak Pak. ada, gimana? Cukup, Cukup? Pak. Tidak ada lagi, Pak. Oh, Ya. cukup, ya. Kalau sudah tidak ada, kita Bapak akan akhiri dengan pertemuan kali ini. Tetapi sebelum pertemuan, silahkan adik-adik kesemuanya itu mengerjakan tugasnya LKPD dan dikirimkan di Google Classroom. Ya, jangan lupa itu absen itu diisi untuk yang pulangnya, jangan yang masuk aja. Tapi absen pulang juga harus diisi di Google Classroom. Ya seperti itu ya. Ya Pak, siap. Iya, Ya. Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau tidak ada Ya Bapak Pak, akhiri. terima kasih Pak. Ya, kalau tidak ada Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Gaddafi. Kita kasih aplaus Pak Muhammad Gaddafi. Nuhun, makasih Bu. Masih Pak Muhammad Gaddafi kenapa? Waktunya masih banyak Pak.
Oke, silakan iya. Bapak Ibu Oh, waktu masih yang banyak ya, Bu. iya. Bapak siapa yang mau menanggapin? Pengamatnya saya sama Bu Pengamatnya Eva. siapa? Pengamatnya Pak Diki sama siapa? Bu Eva. Oke. Kalau ini dari yang substansinya sudah, Bu. Ya. Ada tersisi, cuman mungkin terkendala di awal saja itu di teknis. Saya. Ya, saya sudah duga ini kayak mirip dengan saya juga kasus yang kemarin. Dan bagi kami yang praktikan itu cukup berpengaruh itu, Bu. Iya, Jadi benar. bisa tayang itu agak sedikit ngedrop mungkin ya di ini. Biasanya jadi ada langkah yang lupa misalnya gitu. Ya teknis Ibu kalau ini karena PPT-nya Pak Gaddafi telat ini bermasalah untuk pertama tayangkan. Tapi secara umum dari pendahuluan, isi dan penutup langkah-langkahnya ada kelihatan kalau menurut saya. Terima kasih. Kurang stabil nih. Halo Bu. Internet saya kurang stabil. Di situ dengar nggak suara saya ya Bapak Ibu ya? Kedengaran, Bu. Iya, Bu. Ya. Oke, Jadi kendalanya Pak Gaddafi itu di awal saja teknisnya. Jadi pemutaran PPT yang sempat terhambat. Kalau dari segi isi, baik itu pendahuluan, kegiatan inti dan penutup ada kelihatan ternampak gitu. Saya memahami kondisi Pak Gaddafi, takutnya waktu dia justru gak cukup karena PPT di awal dia susah tayang, makanya dia langkahnya ini agak berlari sedikit lah gitu temponya gitu. Saya pahaminya begitu. Karena teknis ya. Makasih. Teknis awal ya. Oke, teknis awalnya seperti itu. Oke, Bu Eva, makasih Pak Diki. Bu Eva. Iya, Bu. Izin untuk memaparkan dari pengamatan Ya, terima tadi kasih Pak Diki ya. yang sudah dilakukan oleh Pak Gaddafi. Tadi Pak Gaddafi memang teknis pertamanya PPT-nya itu kayaknya macet ya Pak ya. Soalnya Ya, di Bu. tampilan saya, di Bu, tampilan macet, saya Bu. cuma munculnya KD saja dengan peta konsep. Jadi materinya nggak ada, berarti teknisnya ya Pak ya. Ya. Jadi tadi nampilnya KD terus. Padahal kan kemarin memang sudah disampaikan KD tidak perlu ditampilkan ya. Cuma keseluruhan sudah bagus Pak. Saya dengar suaranya Pak Gaddafi itu sudah lumayan tenang gitu. Sudah lumayan nggak terlalu gugup walaupun di teknis tadi ada kendala. Jadi pembukaan inti penutup juga saya bisa mengamati, oh ini sudah masuk pendahuluan, oh ini inti, ini penutup juga sudah kelihatan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Makasih Bu. Pak Gaddafi. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Sekarang Bapak, silahkan Bapak Pak Abdul Syukur. Ya, terima kasih Budi. Izin Budi duluan ya. Ini saya mau ada rapat jam 10. Tapi nanti saya tetap mengikuti karena saya wajib rapat. Akhirnya ada rapat koordinasi sebagai kapus penelitian. Jadi saya rakor tuh setiap hari Senin jam 10. Itu wajib hadir. Alhamdulillah sekarang daring semua. Tentang Pak Gaddafi, memang gini ya Pak Gaddafi. Kita kalau ada masalah teknis itu memang mempengaruhi, seperti Pak Diki bilang ya. Inilah yang kadang-kadang hal-hal yang non teknis ini, yang bukan materi ya, bukan RPP, bukan ini, itu mempengaruhi kita ketika tampil. Kalau saya ingin berterus terang, tampilan Pak Gaddafi sangat tidak bagus hari ini. Ya, makasih Pak. Buat perbaikan yang akan datang ya. Tidak bagusnya itu mungkin diawali dengan masalah teknis sehingga semua yang akan disampaikan menjadi hilang. Jadi saya juga pernah ngalamin begitu. Jika saya menganggap hal yang sangat penting, saya akan tampil, tiba-tiba ada masalah teknis. Di awal-awal pandemi itu saya pernah ngalamin Zoom saya tuh wajahnya nggak kelihatan.
Padahal itu acara yang sangat penting buat saya. Jadi itu ya Pak Ya, Pak. Kadapi. Nah, kita memang harus Ya, Pak. tenang, Makasih, Pak. harus Ya, tenang. Seperti tadi kalau Pak Kadapi menyimak dari kita semua, dari saya dengan Bu Dwi, itu sudah wanti-wanti tidak perlu menampilkan KD. Tapi di Pak Kadapi ditampilkan. Peta konsep juga tidak perlu, itu kan buat pegangan kita. iya, Peta Pak. konsep itu buat menandakan bahwa Bapak Ibu mengerti nggak sih materi yang akan diajarkan. Itu ya Pak Iya, Pak. Kadapi ya. Jadi langkah-langkah Ya, Pak. mengajarnya itu kan dibimbing oleh Bu Dwi. Bu Dwi itu kan guru yang sudah menerapkan K13 dengan HOT. Nah, kita mengikuti di K13 kan sudah diruntut tuh. Pembukaan isinya apa Iya, saja. Pak. Kalau perlu Pak Kadapi dicatat aja isi pembukaan itu apa saja, isi inti itu Iya, apa Pak. saja. Nanti catatannya minta dikoreksi oleh Bu Dwi. Nah tadi berulang-ulang kita pembukaan itu apa saja. Ada 3 atau 4 langkah itu ya yang harus disampaikan. Kemudian inti apa saja, kemudian penutup apa saja. Sebenarnya itu yang Iya, kita akan lihat itu. Akan kita lihat itu untuk persiapan nanti Pak Kadapi diuji di PPL nanti. Kan ada PPL. iya, Jadi Pak. nanti itu real tuh. Jadi dengan yang diajarkan, dengan jam mata pelajaran. Ya, Pak. Insya Allah, Pak. Ya. Ya, jadi lebih tenang. Pak Kadapi harus diakrabkan dengan IT. Sebenarnya Pak Kadapi mengalami masalah IT. Nah, IT itu memang bisa mempermudah, bisa memperlambat, bahkan bisa membuat kita panik. Nah, di sini Pak Kadapi panik gitu. Terlihat dari terlalu cepat, ininya langkah-langkahnya. Kemudian kalau perlu Pak Kadapi ketika akan ujian itu dikasih jam di depan Bapak itu. Kalau pakai HP kan bisa ada stopwatch itu. Kita lihat itu ya. Ini non teknis ini. Memang harus ada strategi. Ya untuk yang lain juga begitu ya. Perhatian ya. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Dwi. Nanti dilanjutkan Bu Dwi ya. Saya tetap mendengarkan. Cuma saya menggunakan 2 laptop ini. Ya. Oke, baik Pak, terima kasih. Berarti nanti untuk yang ini tetap Bapak kan ya yang buka tutup rekaman ya Pak? Ibu bisa nggak buka tutup rekaman? Bisa sih, tapi kan Bapak pakai akun Bapak. Jadi pakai Iya, Bapak kan ya? bisa. Akun itu bisa 2 Bu. Oh, Bisa bisa 2 dipakai orang. 2 orang. Iya, seperti kemarin kan Ibu Oh pakai iya 2. iya. Nanti saya coba buka ya Pak. Oke. Kalau memang bisa. Iya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Bu. Iya. Ya tadi kalau saya sih Pak Abdul Syukur udah banyak ya. Benar Pak Muhammad Gaddafi tadi memang dari awal tekniknya ya Pak. Sebetulnya sudah mulai berusaha, berarti untuk mengantisipasi biar tidak muncul KD di PPT itu dibuang aja Pak. Dibuang-buangin ya kan. Di PPT-nya memang harus dibuangin. Pokoknya kalau kita ngajar PPT KD indikator itu jangan ditampilkan ya. Berarti supaya untuk mengantisipasinya langsung aja ke tujuan ya Pak Muhammad Gaddafi ya dan teman-teman semuanya. Tadi udah sih untuk pembukaan inti ya. Sayangnya tadi di pembukaan persepsi itu kalau ini K13 ya sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi pemegang peran itu adalah anak-anak. Kita hanya sebagai penguat aja gurunya ya kan. Untuk di persepsi itu Bapak tidak perlu menjelaskan materi kemarin ya Pak. Tapi tanyakan aja ke anak. Anak malahan syukur-syukur anak malahan yang ditanya untuk menjelaskan ya, mengulang. Ya Pak, kamu Eva, jelaskan materi kita kemarin apa? Ya kan, ceritakan ulas kilas. Jangan Bapak yang menjelaskan lagi ya Pak. Jadi anak ini kan di persepsi itu kan buat kita menarik anak mengingat kembali apa sih materi yang sudah diberikan gitu ya Pak Muhammad Gaddafi ya. Kemudian iya yang jelas saya ingatkan kembali bahwa K13 itu berfokus ke anak bukan ke gurunya ya. Jadi cara Bapak Ibu lempar aja ke anak, tanya jawabnya ke anak ya. Bahkan kalau ada siswa lain yang bertanya bisa dilempar untuk menjawab
siswa yang lainnya. Misalnya Pak Rudi nanya, ya kan? Ya udah, coba sekarang Tiara kamu menjawab pertanyaan Rudi, ya kan? Jadi bisa dilempar ulang ya. Jangan Bapak sendiri yang menjawab. Nanti Bapak menyimpulkan saja. Ya Pak Muhammad Gaddafi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ini kurikulum 2013 bahkan sudah revisi 3 ya. Itu aja mungkin dari saya Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Terima Kita kasih, Bu. terus untuk Pak Muhammad Pak Gaddafi. Iwan ya, saya nyimak kok. Lebih bagus lagi ya. Ya, oke. Oke. Baik Bu Dwi, kalau sudah selesai saya tutup. Nanti yang kedua siapa Bu Dwi? Ketiga Saya, Pak, Bapak. yang ketiga Bu Dede. Bu Titi, silakan. Silakan Bu. Ya. Saya stop dulu ya.